Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada siang berbahagia ini, Jumat yang penuh barokah ini, kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan dua warisan yang beliau tinggalkan berupa Al-Quran dan Sunnah dapat membawa keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ibu-ibu dan bapak serta adik yang saya hormati, sebenarnya saya duduk di sini ya, semata-mata memenuhi undangan Yunda kami yang tercinta, Yunda yang fungsi LPDI, yang beliau mengajak memberikan, sebenarnya tidak memberikan ya, kita sering di sini karena saya yakin ibu-ibu semua apalagi aktif di dalam kajian-kajian Islam. Hal ini adalah kita sama-sama mengingatkan atau mengulang-ulang kembali pelajaran atau kajian-kajian yang telah kita mungkin sudah sering kita bincangkan, apalagi menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan ini. Jadi yang saya hormati ibu-ibu dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan, terutama dari bidang Tabligh, kemudian ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah di Sumatera Selatan, ibu-ibu yang mewakili dari sekolah Aman Usaha Aisyah Muhammadiyah, dan juga bapak-bapak yang hadir di sini. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan. Sekali lagi, saya di sini adalah kita berbagi sharing saja Bapak Ibu. Karena ya mungkin apa yang kita kaji ini, atau mungkin bisa jadi seperti yang saya ungkap tadi, bapak-bapak atau ibu-ibu sudah sering duduk bersama, mengaji bersama. Yang dikaji tentu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kajian-kajian agama. Jadi ini istilahnya kita mereview atau mengulang kembali, membangkitkan kembali, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, di sini sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa tema kajian kita pada siang yang berbahagia ini adalah tentang mempersiapkan atau persiapan fisik, mental dan spiritual dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sama-sama kita paham, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan salah satu di antara bulan, atau katakanlah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada di dalam bulan Hijriah tersebut. Dan kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan, padanya Allah melipat gandakan pahala, padanya Allah menjanjikan berbagai macam keistimewaan. Tentu bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukannya. Sebagai orang-orang beriman, atau kita yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tentu terlebih dahulu kita mengkaji atau melihat bagaimana landasan atau bagaimana dasar kita dalam melakukan ibadah tersebut. Apakah itu ibadah sholat, ibadah zakat, puasa, haji, dan termasuk di dalamnya ini adalah ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan melaksanakannya, Bapak Ibu.
Sama kita ketahui, tidak lain adalah yang menjadi landasan utama di dalam menjalankan ibadah suci bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita melihat pada ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, merupakan suatu hal berbeda atau seruan panggilan. Panggilan kalau diungkapkan di sini ada semacam panggilan kasih sayang. Panggilan untuk ajakan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Di sini Bapak Ibu tidak dijelaskan atau tidak diuraikan berimannya bagaimana. Apakah imannya itu kuat? Apakah imannya itu sedang-sedang saja? Ataukah iman itu biasa-biasa saja? Ataupun imannya itu dari lemah? Karena kalau kita bicara iman Bapak Ibu yang dikatakan Allah, bahwa sesungguhnya tahu kita bahwa iman itu kadang-kala iman kita merasakan di dalam diri kita itu pada suatu ketika iman kita itu sangat kuat sekali. Kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai kemampuan untuk mempraktekkan atau mengamalkan dan beribadah sebagai aplikasi dari keimanan kita itu. Dan ada kalanya mungkin timbul di dalam diri seseorang itu rasa malas dan sebagainya. Makanya dalam agama kita itu disebutkan bahwa al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bisa berkurang, bertambah dan bisa berkurang. Jadi di sini panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, panggil yang atau tidak tersebut tidak dibedakan. Apa yang tidak dibedakan? Iman saya baru sedikit. Misal saya baru tahu tentang puasa, nggak tahu saya, jadi saya nggak wajib. Atau saya sedang-sedang saja, nggak perlu saya menjalankan puasa, tidak demikian. Tapi adalah orang-orang beriman, mau sedikit, mau banyak, mau kuat banyak. Di situ dikatakan ya bagaimana kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Jadi walaupun Bapak Ibu dimuliakan Allah, sholatnya bolong-bolong misalnya, walaupun demikian, atau kadang mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa lain, tapi dia mengimani atau beriman kepada Allah. Nah di sini masuk dalam panggilan tersebut, karena nanti akan kita lihat bagaimana keistimewaan bulan Ramadan itu akan menghapus dosa. Jadi jangan lari dari bulan panggilan berpuasa itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba diwajibkan. Apa dijelaskan di sini makna kutiba itu? Bapak Ibu diwajibkan. Kalau dikatakan ini isim majhul yang tidak diketahui siapa yang mewajibkan itu, yang tidak disebutkan, tidak disebutkan, walaupun nanti macam lainnya ada, tidak disebutkan siapa yang mewajibkan itu. Ini bisa dijelaskan adalah bahwa sebagai mengatakan, kenapa dikatakan di sana kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maknanya di sini dapat kita lihat Bapak Ibu yang dikatakan Allah sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, karena ibadah puasa itu sesungguhnya itu telah dilakukan oleh orang-orang atau umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kepada umat-umat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Tidak saja ibu bapak dikatakan Allah umat Islam atau umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, agama-agama selain dari agama Islam itu sendiri mereka melakukan puasa, ya kan? Kalau orang Yahudi kita mengenal puasa Sabat misalnya,
dosa satu. Orang Nasrani juga berpuasa, orang Hindu, orang Buddha juga melakukan puasa. Hampir rata semua penganut agama itu berpuasa. Nah, disinilah kita melihat bagaimana peringatan ayat itu, panggilan, kalau disebut panggilan puasa itu kepada orang-orang beriman, ditujukan kepada orang-orang beriman pada ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya puasa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh umat-umat yang lain. Jadi kalau disebutkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa kata orang Yahudi? Amalan atau ibadah kamu itu, ibadah Muhammad itu sesungguhnya sama dengan ibadah kamu. Kompas dari ibadah kami. Apa bedanya? Enggak ada. Itu dilontarkan oleh orang Yahudi. Dan selanjutnya sebagai bukti jawaban tadi, bagaimana perbedaan puasa dilakukan oleh umat Nabi Muhammad jelas dalam tata cara waktu yang jelas dikaitkan Bapak Ibu dengan Allah pada ayatnya ayat dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi puasa Ramadan ini jelas waktunya. Kapan? Ketika bulan Ramadan. Duluan itu Bapak Ibu tidak dipuasa, dinamakan puasa bulan Ramadan, tetapi nanti ada puasa kodok atau diganti puasa Ramadan. Nah ini ditentukan waktunya. Beda dengan puasa-puasa yang dilakukan oleh agama-agama yang lain. Nah ini merupakan suatu hal yang menjadi landasan atau menjadi dasar kita di dalam melaksanakan perintah agama. Ya tentu dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran 100 ayat 183 kemudian 184 Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini di samping ayat Al-Quran menjelaskan tentang puasa tersebut, ada hadis Nabi juga yang mengatakan bagaimana puasa itu, bagaimana kegembiraan menjalankan puasa itu, bagaimana keistimewaan orang yang melakukan ibadah puasa itu. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jelaskan, sana dijelaskan siapa yang menegakkan, siapa yang melaksanakan. Hadis Ibnu Soma, siapa yang berpuasa? Nampaknya berbeda. Melaksanakan menegakkan berpuasa perlu keimanan dan ikhtisaban itu perlindungan, dan arti adalah melaksanakan itu didasari dengan ilmu pengetahuan. Nah ini merupakan sesuatu hal yang itu di antara keistimewaan yang akan kita jumpai Bapak Ibu di bulan Ramadan. Yang jelas pada bulan Ramadan itu sahur Ramadan, dan pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bulan yang terdapat di dalamnya malam Lailatul Qadar, bulan yang lebih baik dari 1000. Nah ini merupakan Bapak Ibu, kalau kita lihat merupakan di antara landasan kita melaksanakan ibadah puasa, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini, kan ada doa bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan atau ditemukan dengan bulan Ramadan ini. Supaya apa? Diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah bulan puasa Ramadan ini. Bagaimana disebutkan
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan, berikanlah keberkatan, berkatilah kami di dalam Rajab, bulan sabar, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nah, ini doa yang kita ucapkan dari setelah berarti Rajab, mungkin dari bulan Sabar masuk bulan Ramadan, yang bila apa kita perhatikan Bapak Ibu dan Allah, fenomena yang setiap tahun kita tidak dapat pungkiri realitas yang terjadi di masyarakat di bulan Ramadan itu memang kita orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba berfastabiqul khairat. Tidak heran kita melihat di bulan Ramadan itu masjid penuh misalnya. Orang rajin bertadarus Al-Quran misalnya. Orang rajin berzikir, beriktikaf, bersedekah dan lain sebagainya. Itu tidak lain karena memang keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, melihat hal yang demikian, apa yang dinyatakan di dalam ajaran agama kita, bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan itu yang tidak dipunyai oleh pada bulan-bulan yang lain. Tentu di sini adalah bagaimana disampaikan tadi, bagaimana persiapan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai orang-orang yang dikenakan atau dipanggil atau disuruh untuk melaksanakan ibadah puasa yang bulan Ramadan tersebut. Di sini kita lihat bagaimana persiapan fisik misalnya disebutkan di dalam menyambut bulan Ramadan. Persiapan fisik itu tentu bersifat jasmani. Kalau kita bicara fisik nih, yang kata orang itu yang raga kita ini, yang raga kita ini, bagaimana kesehatan jasmani di dalam menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Bapak Ibu dimuliakan, bahwa di sini di antara apa dilakukan oleh Rasulullah SAW atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana persiapan yang dilakukan adalah kita sebelum bulan masuknya bulan Ramadan itu. Kalau dilihat, orang tadi dikatakan bahwa orang-orang Arab atau orang-orang sebelum datangnya Islam itu, apa mereka lakukan? Mereka 6 bulan sebelum puasa sudah mereka siapkan bagaimana persiapan itu mereka dan masyarakat di bulan puasa. Kalau dicontohkan Rasulullah SAW, kita tahu bahwa Rasul sendiri berpuasa banyak, berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ini contohkan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sanggup melakukan itu sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah mengatakan bahwa puasa dilakukan oleh Rasulullah sendiri, kira oleh Aisyah itu ada puasa Sya'ban itu karena seringnya Rasulullah mengatakan itu nanti akan supaya beda dengan puasa Ramadan itu ada seringnya. Nah, ini merupakan suatu latihan fisik. Jadi mungkin benar Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwa ibaratnya orang mau lari sprint, ya kan, lari pendek itu ataupun para atlet itu, sebelum mereka bertanding kan mereka berlatih dulu. Mereka berlatih dulu. Tidak mungkin bertanding langsung lari, mungkin 5 meter, 10 meter sudah selesai. Tetapi jauh sebelumnya itu ada itu bertanding. Nah, begitu juga dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Nah, ini termasuk dalam latih fisik kita, bagaimana bisa menyesuaikan nanti apabila telah datang bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau dari segi fisik yang terlakukan nanti, bagaimana juga? Nah, ini berkaitan dengan kesehatan. Dengan kesehatan, bagaimana mengatur pola makan kita. Jadi kalau ini tentu ibu-ibu yang dari kesehatan yang lebih tahu bagaimana mengatur pola makan, apalagi nanti masuk dalam suci Ramadan. Biasakan Bapak Ibu
Kalau bulan suci Ramadan itu harusnya kita puasa kan lebih hemat ya Bapak Ibu jangan. Tapi tahu-tahunya budget pengeluaran lebih banyak di bulan Ramadan. Itu apa sih yang salah sama kita? Suatu hal yang sering yang berulang-ulang kali terjadi Ramadan itu. Kayaknya pas buka itu rasanya mau semuanya. Saya seperti itu. Ini begini. Nah ini adalah kalau bagaimana persiapan itu nama lagi persiapan mengatur pola makan, mengatur juga pola istirahat dan sebagainya karena sudah ada ritme dalam artian adalah yang biasanya makan siang atau bisa istirahat atau sebagainya biasanya bangun yang terbiasa bangun jam 3 dan seterusnya tidak istirahat tapi yang biasa bangun jam 5 bangun jam 3 mempersiapkan sebagainya. Nah ini perlu adalah bagaimana persiapan fisik atau bagaimana kesiapan kita di dalam melakukan atau menghadapi bulan suci Ramadan itu. Itu dari segi ganda, dari segi jasa, yang nampak pada kita. Kemudian yang penting adalah bagaimana persiapan mental yang kita lakukan di dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu, Bapak Ibu yang para ulama kalau kita dengar dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini terutama adalah ada yang mengatakan yang pertama itu gembira dulu, senang dulu kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Kenapa senang? Ya karena keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan itu. Karena keberkahan yang terdapat bulan suci Ramadan itu. Senang dulu. Kan ada juga nggak datang dulu bulan Ramadan. Nggak baca aku nak makan sama-sama kakek. Tertahan sedang aku nak makan ini. Nah ini adalah kalau di dalam ajaran agama kita harus bangkitkan menunjukkan hal yang positif bahwa bulan suci Ramadan bangkitkan hal yang positif. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan sesuatu hal yang istimewa tadi. Jadi kita gembira menyebut jadi memang demikian kita harus senang, harus gembira karena gembira itu kan membawa Allah positif di dalam diri kita. Ya. Kalau di awal kita sudah lesu dalam puasa Ramadan itu ya lesu. 2 kali lipat nanti kita bagaimana membangkitkan diri kita itu untuk bisa tetap eksis, untuk bisa kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau kita gembira menyambutnya, terbayang bagaimana nikmat maksudnya beribadah, tentu akan membawa motivasi di dalam diri kita, Bapak Ibu yang akan sama dengan seperti orang yang berlomba tadi, karena ini bayangkan ada sesuatu hal yang dituju. Kalau puasa apa dituju? Nah, lakukan takwa. Yang mana takwa itu derajat yang paling tinggi. Mudah-mudahan kamu menyebabkan itu yang dituju. Sehingga dengan rasa optimis, dengan rasa gembira menunjukkan kepadanya bahwa bulan Ramadan itu akan memberikan keberkahan, akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan. Jadi gembira. Tidak masalah. Sama kita bakal dimuliakan Allah bahwa di dalam kita melaksanakan sesuatu yang kita ada sesuatu yang kita. Nah ini yang kita tanamkan. Karena tidak bisa dipungkiri bagi yang lemah iman, tapi yang iman dia bisa jadi. Nah, misalnya kalau dikatakan kakek aku yang disuruh dilakukan dan masuk ini. Kalau kita lihat dalam fenomena apa terjadi di masyarakat, justru berpuasa itu banyak rahmat, banyak rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak bisa jualan. Nah itu kan suatu kegembiraan dan kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian secara mental, dapat pengaruh kepada kita adalah bagaimana di dalam melaksanakan bulan Ramadan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh agama kita untuk melakukan taubat.
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di sini adalah bagaimana perbuatan taubat itu atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi yang dipanggil nanti ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita disuruh bertaubat sama Allah, Bapak Ibu, tentu makna tidak itu bahwa kita itu punya dosa. Kita itu punya kesalahan, itu di balik kata taubat itu. Taubat itu artinya kembali. Apakah itu kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran dari jalan-jalan yang menyimpang, yang sadar atau tidak sadar kita melakukannya. Jadi itu taubat. Taubat yang bagaimana? Taubat nasuha. Taubat yang tidak mengulangi lagi. Jangan kalau kita istilahnya itu taubat sama lalu pedes-pedes, nanti setelah itu lagi ketemu cabai makan lagi. Tapi di balik semua itu tentu kita berusaha untuk jadi Bapak Ibu ya, karena sebagaimana yang kami sebutkan tadi bahwa kajian-kajian kita ini saya yakin ini sering kita kaji, sering kita bahas, tapi dengan seringnya kita mengulang-ulang kaji ini, ibarat kata orang baca kaji diulang gitu, karena diulang itu. Jadi mengingatkan kita semua, baik diri saya pribadi, kita semua, bahwa sesungguhnya apa-apa yang kita lakukan itu untuk tidak untuk berkesan. Jadi untuk menyambut bulan suci Ramadan, bagaimana kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu. Yang semudah-mudah taubat dengan mengucapkan astagfirullah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita baca bagaimana para salafus soleh, misalnya amal-amalan dilakukan, rasanya bagaimana ya cara? Maksudnya begini, dalam waktu sekitar sama dari 24 jam, tapi para ahli ibadah bisa melakukan ibadah lipat-lipat. Kalau dikatakan misalnya bagaimana beristighfar 100 kali, 200 kali seterusnya. Apalagi kalau bagi Bapak Ibu yang sibuk, kapan mau? Sedangkan habis sholat kita buru-buru tegak, lebih ingat pekerjaan dan lain-lain. Iya kan? Tidak sempat lagi untuk berzikir. Jelas karena memang itu. Nah ini dari sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana bisa diberikan keberkahan waktu itu, sehingga waktu-waktu yang diberikan itu dapat kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi di sini adalah bagaimana untuk menyambut dengan persiapan semental kita adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepas dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam ajaran agama kita itu selanjutnya bertaubat, bertawakal. Kalau disebutkan faizah dan tawakal Allah, apabila kamu sudah bisa makan tawakal kepada Allah. Termasuk di sini bagaimana upaya usaha kita di dalam melakukan ibadah. Puasa yang kita lakukan, kenapa tadi perlu persiapan fisik? Karena bisa saja kalau pengalaman kita puasa itu kan karena kita tidak makan siang, tidak minum, itu otomatis bisa saja mendatangkan keletihan. Jadi dengan kena puasa, akan dimulai dengan puasa sebelumnya pada bulan Saban, nah tentu akan membiasakan diri kita, akan terbiasa di dalam diri kita, yang letih itu akan tidak terasa. Nah ini dalam artian ini adalah bagaimana apa yang sepanjang apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan dan upayakan itu ujungnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah selanjutnya Bapak Ibu dikatakan Allah, ujung dari semua itu bagaimana kita melakukan taubat, bagaimana kita bisa melakukan puasa, bagaimana kita bisa melakukan tawakal kepada Allah. Semuanya itu adalah didasari dengan ilmu pengetahuan.
Jadi apa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Bahwa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalamnya ini adalah puasa ini, ya dengan ilmu. Kalau dikaitkan ilmu itu, bagaimana pentingnya ilmu itu termasuk bagaimana kita melihat Al-Quran atau ayat Al-Quran yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dalam maknanya Bapak Ibu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Baca itu ya baca, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Baik yang tampak maupun tidak tampak. Dengan membaca itu dapat ilmu pengetahuan. Kalau dikatakan dalam ajaran sunnah bagaimana kewajiban kita untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal rahdi. Kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu itu tersandar di sananya Bapak Ibu dimuliakan Allah adalah bagaimana semuanya itu adalah disandarkan atau dibalikan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak ajaran tauhid. Jadi dalam belajar, dalam menuntut ilmu, semuanya itu kembali atas nama Allah. Maka di dalam agama kita itu adalah bahwa semua itu puncak tauhid telah mengakui akan adanya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagaimana kita sebagai hamba Allah, kalau kita sebutkan di sini di antara persiapan kita di dalam menjalani menyambut bulan suci Ramadan tersebut. Menyambut bulan suci Ramadan tersebut adalah yang paling kunci semua apa yang kita lakukan itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Dengan menghadiri majlis-majlis ilmu, dengan mengaji, tidak hanya mengaji Al-Quran yang biasanya mungkin Bapak Ibu dimuliakan Allah kita mengaji Al-Quran itu hanya mengaji saja, tetapi bisa ditingkatkan dengan membaca terjemahan, tahu maksud Al-Quran itu. Selanjutnya apa? Bisa membaca pada tafsir, penjelasan. Jadi mudah. Apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu, apa yang tidak dapat, apa yang tidak bisa. Jadi ada peningkatan kita di dalam memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran itu. Bulan Ramadan atau bulan puasa merupakan waktu atau bulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita, termasuk di dalamnya ilmu tentang ibadah, ilmu tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau apakah itu dengan qiraatnya, apa itu dengan penjelasan ayatnya, yang biasanya mungkin kita tahu makna Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahu itu artinya? Apa maksudnya itu? Makna kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, yang biasa kita sebatas itu yang tahu. Kemudian kita buka, kita baca tafsirnya. Oh, Bismi ini apa? Dengan nama Ismunya apa? Disampaikan kepada Allah dengan nama Allah. Kalau penjelasan lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kata Allah itu lafzul jalalah, sesuatu yang hak. Allah itu Allah. Karena berbeda antara kata Allah dengan ilahu, yang artinya itu adalah Tuhan. Kenapa kata Allah itu kita bilang atau kita sebutkan sesuatu yang hak, tidak bercampur yang batil dalamnya? Karena itu disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilahu, orang ada disebut Tuhannya Bapa, ada disebut Tuhannya Anak. Tuhan itu banyak. Kalau orang menyebut Allah itu jelas Allah Subhanahu wa taala.
Taala. Allah tidak menyebut Allahnya Allah, bisa kalau kita nyebut Allah Tuhannya Bapa misalnya gitu kan. Tidak mencampur di situ sesuatu yang batil. Nah, di situ itu makna bismillah. Ismun itu nama itu kan Allah. Allah itu apa? Nah, itu kita baca kata dan tafsirnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Sering kita katakan Ar-Rahman. Bagaimana kita bisa melafaz Ar-Rahman Ar-Rahim? Kalau kata Ar-Rahman itu kasih sayang Allah itu ditujukan kepada seluruh manusia. Kalau lihat kan Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau masalah harta, masalah kekayaan, jabatan, kesenangan duniawi, semua dapat. Mau beriman tidak beriman, mau bangkang atau tidak, kita lihat kan. Kita lihat bagaimana kita lihat orang-orang dia itu saja tidak sholat, tidak puasa, tapi hartanya banyak, berkecukupan. Nah, ini makna rahmat. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Tergantung bagaimana usaha yang dilakukannya tersebut. Nah, kata rahim, nah apa itu? Kasih sayang Allah diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini Bapak Ibu berikan sebagai contoh. Sebagai contoh pada bulan Ramadan yang biasanya kita mungkin membaca Al-Quran hanya sebatas membaca ayatnya saja, atau hanya sebatas membaca terjemahan, kita tingkatkan untuk membaca tafsir. Karena memang itu adalah sebagai penjelas dari Al-Quran, menjelaskan kandungan Al-Quran. Nah, ini yang kita lihat bagaimana kita di dalam persiapan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian di sini adalah selanjutnya tadi disebutkan persiapan spiritual. Kalau persiapan spiritual itu lebih menekankan kepada bagaimana kita meningkatkan keimanan atau ketakwaan atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fisik tadi bisa fisik ya berupa jauh dijaga kita. Persiapan mental, persiapan jiwa kita, bagaimana jiwa kita tulus ikhlas melaksanakannya. Spiritual adalah ibadah atau rangkaian ibadah yang kita lakukan selama nanti bulan suci Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita bicara mengenai bulan suci Ramadan, tadi telah disebutkan banyak amalan ibadah yang dapat dilaksanakan ditingkatkan selama bulan suci Ramadan. Diperintahkan ibadah sholat, perbanyak ibadah sholat, terutama qiyamul lail, menegakkan malam-malam bulan Ramadan. Kemudian apakah ibadah sedekah dan lain sebagainya. Ketika bermacam ibadah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan itu adalah dalam rangka untuk mengisi, mempersiapkan spiritual kita atau nilai keberagaman kita, pemahaman kita, pengamanan kita terhadap ajaran-ajaran Islam, terutama kita di dalam bulan Ramadan nanti, apakah itu berzikir dan sebagainya. Nah, ini yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu yang Allah. Yang penting di sini adalah sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana aktivitas yang kita lakukan tersebut. Bapak Ibu semua adalah dapat dikatakan orang bekerja, orang aktif, tidak hanya di rumah tangga tapi di luar rumah. Menjadikan aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan itu adalah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dikatakan, kalau dikatakan di nama amal dunia, kemudian disebutkan tidak sempurna amal kamu kalau itu tidak dimulai dengan basmalah. Nah, mulailah melangkah atau dalam bekerja dan sebagainya, kita berzikir dan bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu-waktu itu maksimal atau kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu dan Allah. Banyak maaf mungkin
Saya sudahi nasrullah Bapak Balik, nasrullah Bapak Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.